Memiliki hewan peliharaan berarti Anda harus memikirkan seluruh kebutuhan hidupnya. Salah satu hewan yang paling digemari adalah ikan. Selain cukup mudah merawatnya, ikan juga bisa memperindah interior rumah Anda. Memelihara ikan juga dapat meredakan stres. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Plymouth menemukan bahwa hanya menonton ikan di akuarium menyebabkan penurunan nyata dalam tekanan darah dan detak jantung peserta. Namun meski mudah dan menguntungkan, kita juga harus memperhatikan kesehatan ikan supaya tidak stres, seperti memberi makan tepat waktu, membersihkan akuarium secara berkala, dan memberikan tempat hidup yang layak dengan menambahkan tanaman air yang cocok. Makanan ikan hias pun juga tidak sembarangan. Anda harus menyesuaikan sesuai jenis ikan Anda. Pemilik ikan lebih cenderung memberi makan ikan mereka lebih banyak sehingga meningkatkan jumlah limbah di dalam tangki. Ini bukan hanya limbah yang tersisa ketika ikan tidak makan semua makanan, tetapi juga limbah yang dikeluarkan dari ikan karena mereka makan lebih dari yang diperlukan. Jika Anda menemukan bahwa kadar amonia, nitrit, atau nitrat naik dan tangki tampak tercemar, Anda mungkin memberi makan ikan secara berlebihan. Ikan dewasa dapat diberi makan sekali sehari, sekitar waktu yang sama. Meskipun Anda bisa memberi makan mereka beberapa kali sehari jika Anda memberi mereka jumlah yang lebih kecil setiap kali memberi makan. Ikan muda mungkin membutuhkan 3 atau 4 kali sehari. Herbivora biasanya tidak memiliki perut besar untuk menampung banyak makanan, karena secara alami mereka akan menggigit alga dan tanaman sepanjang hari. Mereka bisa diberi makan lebih sering daripada karnivora, atau diberi sayuran hidup yang bisa mereka makan sepanjang hari. Ikuti aturan praktis bahwa Anda harus memberi makan ikan hanya apa yang akan mereka makan dalam 5 menit. Jika ada makanan yang tersisa setelah waktu itu kecuali untuk sayuran segar artinya Anda memberi mereka makan terlalu banyak. Satu pengecualian untuk ikan yang merupakan pengumpan nokturnal, waktu malam, di mana Anda harus meletakkan makanan di akuarium di malam hari sebelum mematikan lampu, dan biarkan ikan makan semalam. Jangan menganggap ukuran akuarium sebagai indikasi seberapa banyak makanan yang dibutuhkan. 5 ikan di akuarium besar membutuhkan jumlah makanan yang sama dengan 5 ikan di akuarium yang lebih kecil. Cukup sebarkan di akuarium sehingga semua ikan bisa mendapatkannya dengan mudah. Berikut makanan ikan hias terbaik yang dapat menunjang pertumbuhan dan kesehatan ikan. 1. Kutu air. Kutu air merupakan pakan alami yang sering digunakan untuk ikan hias karena memiliki beberapa manfaat, seperti ukurannya sesuai dengan bukaan mulut ikan, memiliki kandungan protein yang tinggi, membantu menjaga daya tahan ikan, membantu ikan memiliki warna yang lebih indah, memberikan nutrisi seimbang pada benih. Kutu air merupakan sebutan umum untuk krustacea kecil yang hidup di air. Kutu air yang paling umum dikenal adalah Daphnia, namun ada juga jenis lainnya seperti siklop, bosmina, dan diaptomus. 2. Jentik nyamuk. Jentik nyamuk merupakan salah satu pilihan pakan alami yang baik untuk ikan hias, terutama ikan cupang, karena beberapa alasan berikut. Kandungan nutrisi yang baik, terutama protein, sehingga cocok untuk ikan yang masih dalam masa pertumbuhan. Ukurannya sesuai dengan mulut ikan kecil, seperti cupang. Mudah didapatkan. Selain ikan cupang, ikan lain yang dapat memakan jentik nyamuk di antaranya ikan nilem, ikan cere, ikan glosom, ikan guppy. Jentik nyamuk adalah tahap larva dari nyamuk yang hidup di air. Jentik nyamuk mendapatkan makanan dari mikroorganisme atau sisa-sisa makanan yang ada di dalam air. 3. Cacing sutra. Cacing sutra atau tubifax memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, warna tubuhnya dominan merah merahan. Bentuk tubuhnya ramping dan halus. Panjangnya berkisar antara 2–4 cm. Hidup di dasar perairan dengan air yang tenang. Hidup secara berkelompok. Mudah berkembang biak dan pertumbuhannya cepat. Memiliki kandungan nutrisi yang sesuai untuk tumbuh kembang bibit ikan. Cacing sutra memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, sebagai pakan alami benih ikan air tawar, seperti lele dan gurami. Sebagai pakan ikan hias, cacing sutra dapat berkembang biak dengan cara pemutusan ruas. Ruas cacing sutra yang terputus dapat hidup dan berkembang biak kembali. 4. Artemia. Artemia adalah udang air asin kecil yang termasuk dalam filum Arthropoda dan kelas Crustacea. Artemia memiliki banyak kegunaan.
di antaranya sebagai pakan alami untuk larva ikan dan udang, serta dapat diproduksi di tambak atau bak. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang Artemia. Kandungan nutrisi. Artemia memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan lengkap, seperti protein, lemak, abu, serat kasar, dan BETN, bahan ekstrak tanpa nitrogen. Kandungan proteinnya lebih tinggi daripada pakan buatan udang. Siklus hidup. Artemia mengalami siklus hidup dari telur, menjadi embrio, naupli, dan akhirnya menjadi Artemia dewasa. Tempat hidup. Artemia dapat hidup di air dengan kisaran salinitas yang luas. Tetapi salinitas ideal untuk pertumbuhannya adalah antara 32–65 ppt. Pakan. Artemia liar memakan alga planktonik mikroskopis. Sedangkan Artemia yang dibudidayakan dapat diberi makan makanan partikulat seperti ragi, tepung gandum, bubuk kedelai, atau kuning telur. 5. Infusoria. Infusoria adalah sekelompok mikroorganisme air tawar yang berukuran sangat kecil, biasanya antara 40–100 mikron. Infusoria termasuk zooplankton dan merupakan makanan alami yang sering digunakan untuk pakan ikan cupang dan burayak ikan. Ciri-ciri. Invertebrata kecil yang hidup di air, sering ditemukan di air dengan bahan organik yang membusuk. Ukuran. Panjangnya hanya 0,1 mm saat dewasa. Cara melihat. Perlu kacamata atau kaca pembesar X20 minimal untuk melihatnya. Penting bagi pembudidaya ikan, karena banyak burayak yang baru menetas hidup sepenuhnya dengan infusoria mikroskopis selama hari-hari awal kehidupan mereka. Contoh, Paramecium, salah satu jenis infusoria yang umum, sering digunakan di laboratorium pengajaran dan penelitian. Dalam klasifikasi formal modern, istilah infusoria dianggap usang. Mikroorganisme yang sebelumnya dan secara umum disebut sebagai infusoria sebagian besar dimasukkan ke dalam kingdom Protista. Salah satu keunggulan pakan alami adalah kemudahannya untuk dicerna oleh ikan, terutama ikan yang masih berbentuk larva. Ukuran pakan alami seperti plankton yang kecil sesuai dengan bukaan mulut larva ikan yang tidak lebar. Pakan alami yang habitat alaminya di dalam air dianggap tidak akan mencemari kolam ikan. Berbeda dengan pakan buatan yang apabila tidak termakan akan menimbulkan amonia, sehingga bersifat toksik bagi air kolam. Harga pakan alami yang bisa didapatkan langsung dari alam juga relatif lebih murah sehingga bisa memperkecil biaya budidaya. Walaupun demikian, pakan alami memiliki nutrisi tinggi yang bisa mendukung tumbuh kembang ikan. Terlepas dari semua kelebihan yang sudah disebutkan di atas, pakan alami juga memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan pakan alami ialah membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses persiapannya agar siap diberikan ke ikan. Selain lama dalam waktu penyediaan pakan, nutrisi yang terkandung di dalam pakan alami belum bisa menyaingi pakan buatan yang dianggap mampu mempercepat pertumbuhan ikan. BEBERARA jenis pakan alami memerlukan penanganan lebih banyak dalam hal pemeliharaan atau perawatannya. Di samping itu, pakan alami yang berupa makhluk hidup bisa mengalami kematian dan menyebarkan penyakit ke ikan sehingga akan mengganggu kelangsungan budidaya.